Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Ifdaula Bilkisti dari kelas 11 MPLB. Di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran sejarah. Nah, yang akan saya bahas adalah soal yang telah diberikan kepada saya. Soal yang pertama adalah menjelaskan perbedaan strategi perjuangan sebelum dan sesudah abad 20. Jadi, pada abad sebelum 20, yaitu pada tahun 1908, itu dipimpin oleh raja atau bangsawan dan tokoh-tokoh agama. Kemudian setelah abad 20 atau setelah tahun 1908, dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Nah, apa sih kaum terpelajar itu? Jadi, kaum terpelajar itu adalah kelompok masyarakat baru yang membawa ide-ide untuk kemerdekaan Indonesia. Dan golongan terpelajar adalah pemuda-pemuda Indonesia yang terdidik dan mendapatkan pendidikan di sekolah formal. Nah, kemudian yang kedua, sebelum abad 20 bersifat kedaerahan atau lokal. Jadi yang dimaksud kedaerahan atau lokal adalah mereka masih memiliki tujuan yang berbeda di setiap daerah. Mereka hanya berusaha mencapai tujuan di daerah itu saja. Nah, kemudian pada abad setelah 20 bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Jadi, di setiap daerah itu mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ketiga, pada abad sebelum 20, perjuangan dilakukan secara fisik atau bersenjata. Jadi, mereka masih melakukan perang. Nah, kemudian pada abad setelah 20 berdiplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti penggunaan media massa, perundingan lobby, atau mogok. Apa sih penggunaan media massa itu? Media massa adalah suatu kelompok kerja yang terorganisasi di sekitar beberapa perangkat untuk mengedarkan pesan yang sama pada waktu yang sama ke sejumlah besar orang. Contohnya apa sih? Contoh dari media cetak, yaitu koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian daripada media elektronik adalah seperti radio, televisi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pada abad sebelum 20, terfokus pada pemimpin yang karismatik. Nah, kemudian setelah abad 20, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang kelima, pada sebelum abad 20, bersifat reaktif dan spontan. Nah, apa sih yang dimaksud dari bersifat reaktif dan spontan? Jadi, yang dimaksud daripada reaktif adalah tidak berpikir logis, cenderung playing victim, atau sering mengeluh dengan keadaan dan tidak mampu melihat peluang yang lebih baik. Nah, spontan itu dia tidak berpikir panjang dan langsung mengambil keputusan begitu saja dengan cepat. Nah, kemudian setelah abad 20, memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Nah, jadi dengan adanya visi, misi, dan tujuan yang jelas itu memudahkan kita untuk menuju atau mewujudkan Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, di soal nomor 2 adalah menjelaskan hubungan antara politik etis dan munculnya golongan terpelajar pada masa pergerakan. Nah, jawabannya adalah semula dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah. Pendidikan diselenggarakan bagi kaum bumi putra atau sebutan untuk rakyat Indonesia. Pada abad awal ke-20, justru melahirkan golongan cendekiawan yang menggerakkan perjuangan mereka antara lain Dr. Sutomo, Suwardi Suryaningrat, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 3. Menuliskan 4 periode pergerakan nasional Indonesia beserta ciri strategis perjuangan yang ditetapkan. Jawabannya adalah yang pertama A. Periode awal perkembangan, yaitu sifat gerakannya moderat dan kooperatif. Yang kedua, organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Selanjutnya yang B. Periode nasionalisme politik. Tujuan pergerakannya adalah meraih kemerdekaan.
Nah, organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indich Parties, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Yang C, periode radikal, pergerakan yang menolak bekerja sama dengan pemerintah dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Nah, organisasi pada periode ini adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, dan PNI baru. Nah, selanjutnya yang D ada periode bertahan. Nah, periode bertahan adalah gerakan nasionalisme di Indonesia yang berupa lebih moderat dan menahan diri. Nah, organisasi pada periode ini adalah Taman Siswa, Partai Indonesia Raya atau Parindra. Yang ketiga adalah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, itu adalah soal dan jawaban daripada pendapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.